Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita mendengarkan renungan dulu di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman hari ini. Bimbinglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sering mendengar lagu tentang sosok seorang ibu. Lagunya Nikita, Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Ya, gambaran seorang ibu yang sangat luar biasa di dalam doa-doanya bagi kita. Kita hari ini akan belajar dari seorang ibu. Ibu ini sudah pikun dan dia ada di panti jompo. Jadi oleh keluarganya karena sudah tua, dia ditaruh atau dititipkan di rumah jompo. Tapi luar biasanya ibu ini, atau sering disebut namanya ibu cetas, dia luar biasa. Ya, di dalam kepikunannya, di dalam umurnya yang sudah tua, tapi satu yang tidak dilupakan oleh ibu ini adalah hal berdoa. Bagaimana kesan atau kiprahnya ibu ini di dalam panti jompo? Kita dengarkan ilustrasinya. Penyakit pikun lambat laun merenggut ibu cetas dari tengah-tengah keluarganya. Tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh keluarga ibu cetas untuk menahannya agar ia tidak terlepas dari keluarganya. Namun, masa-masa yang sulit itu, ibu ini mengajarkan banyak pelajaran kepada anak dan keluarganya. Ia memang lupa cara untuk melakukan banyak hal, tetapi ada satu hal yang tidak dilupakannya, yaitu bagaimana ia berdoa. Kadang-kadang ada seorang yang datang kepada ibu ini untuk minta didoakan. Ia menceritakan masalahnya. Ibu ini juga akan segera berdoa bagi orang tersebut. Di panti jompo, ibu ini juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun dia sudah tua dan sudah pikun, ini dia kalau ketemu temannya di panti jompo, ia sering menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang Injil atau kabar kesukaan. Dia bertanya pada siapa saja yang ditemuinya, bagaimana kabarnya, apakah kamu sudah mengenal Yesus? Dan dia menceritakan siapa itu Yesus. Yesus adalah penebus dosa. Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi marilah kita ikut Yesus. Itu yang dilakukan Bu Cetas setiap hari di panti jompo. Nah, kegiatan Ibu Cetas ini juga mengingatkan kita pada firman Tuhan, yaitu dari Roma 1 ayat 8 sampai 16. Di ayat 9, Rasul Paulus menuliskan, "Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil, anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu." Nah, ini ibu ini juga selalu ingat akan seseorang di dalam doanya, sama dengan Rasul Paulus yang selalu mengingat jemaat di gereja Roma di dalam doanya. Demikian juga di Roma 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, ia ingin untuk memberitakan Injil, sebab ia berkata, aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pesan Rasul Paulus ini dilakukan oleh Ibu Cetas. Dia terus memberitakan Injil di masa-masa tuanya. Nah, selama Ibu Cetas mampu melakukan semuanya itu, dia melakukan seperti pesan dari Rasul Paulus dalam firman Tuhan di Roma 1. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa meneladani seorang tokoh Ibu Cetas ini.
Ia tetap mencari Tuhan Yesus di dalam doanya dan bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Kita semua dapat belajar dari tekad dan teladan keberanian dari seorang ibu dan iman dari seorang ibu. Ini pelajaran yang baik dan luar biasa dari seorang ibu. Seperti lagu anak-anak ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak ingin kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Begitu besar dan luar biasa kasih seorang ibu kepada kita semua. Mari kita semua ingat akan perjuangan ibu. Terima kasih ibu atas perjuanganmu, perjuangan bagi kehidupan kami semua, sehingga kami bisa menjadi seperti ini. Tuhan kiranya juga memampukan kita semua untuk menjaga ibu kita di dalam doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini membuat kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami seorang ibu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan dari seorang ibu dapat kami teladani dengan baik, dan kami dapat melakukan pesan-Mu melalui Rasul Paulus. Kami mohon ampun Tuhan apabila di dalam kami menjadi anak-Mu Tuhan, kami sering melupakan tugas kami untuk pekabaran Injil, untuk mengabarkan kabar sukacita ini pada setiap orang. Hari ini Tuhan kami belajar, biarlah Tuhan yang akan menolong kami dan memampukan kami untuk terus mengabarkan kabar kesukaan ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga menyerahkan seluruh kegiatan kami dari awal hingga nanti siang Tuhan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa